Hai Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Gen. Di sini kita menghadirkan narasumber dan pastinya anak muda, keren dan berprestasi yang siap menghibur kita semua dan memberikan inspirasi. Bersama saya Kartika dan aku Angel. Dan senang sekali di studio kita telah kehadiran seorang narasumber yang tak hanya cantik ya Angel, namun juga berprestasi yang bakal kita ulik nih mengenai kisah inspiratifnya. Langsung aja kita sapa Sarah Pia Desideria Panjaitan. Horas, menjua-jua, jua-jua, Yahobu, ahoy. Wah, dapat salam nih, Jo. Salam keberagamannya Sumatera Utara. Nah, Tribuners perlu diinformasikan juga ya bahwa Sarah ini merupakan putri Indonesia Sumatera Utara dan akan melaju untuk kompetisi Putri Indonesia untuk tingkat nasional di bulan Maret ya, Sarah. Benar sekali. Wah, ini sebenarnya kita tanya dulu nih, apa kabar nih Sarah? Luar biasa mbaknya. Luar biasa. Apa kabar mbaknya? Luar biasa juga. Luar biasa juga. Alhamdulillah. Nah, ini Tribuners nih perlu tahu ya, nih sebelum Sarah kesini dia langsung dari Jakarta nih ya Sarah ya. Bener, baru aja sampai di kota tercinta, kota Medan, tempat tanah kelahiranku. Dan tadi langsung disambut dengan sangat hangat oleh keluarga dan juga masyarakat kota Medan. Dan juga saya hormati perwakilan dari Gubernuran Sumatera Utara, Kedinasan Provinsi Sumatera Utara, baik Dinas Budaya Pariwisata dan juga Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara. Wah, nah ini Sarah kan baru aja dari Jakarta nih Sarah ya untuk kompetisi nih. Bener Mbak. Nah, itu juga di bulan Januari lalu mendapat gelar Putri Indonesia Sumatera Utara ya Sarah. Nah mungkin boleh jelasin kepada Tribuners di rumah, saat ini Sarah dalam aktivitas apa nih untuk Putri Indonesia? Baik, jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yayasan Putri Indonesia dan juga Mustika Ratu karena telah memberikan kesempatan kepada Sarah Pia Desideria Panjaitan untuk menjadi Putri Indonesia Sumatera Utara 2022. Dan sekarang Mbak, saya sedang persiapan dalam menyambut Grand Final di tanggal 18 Maret 2022 nanti di GCC Senayan dan akan karantina terlebih dahulu, tepatnya mulai prakarantina di tanggal 2 Maret. Tanggal 2 Maret udah mulai karantina ya. Wah, persiapannya sangat padat ya Sarah ya. Sekali. Makanya ini mohon doa dan dukungannya. Pasti dong. Terutama dari keluarga di Kota Medan dan juga di Sumatera Utara. Wah. Nanti 2 Maret karantina dan bulan Januari lalu dinobatkan sebagai Putri Indonesia Sumatera Utara. Bagaimana nih perasaannya nih Sarah? Perasaannya pasti senang ya Mbak, itu udah pasti. Dan bersyukur, karena memang ini adalah cita-cita dari almarhum ayah saya juga. Dan juga berharap sekali title ini nanti bisa menjadi berkah dan berkat bukan cuma bagi masyarakat Kota Medan, tapi juga Sumatera Utara dan bahkan Indonesia. Wah, cita-cita ayah. Iya, almarhum ayah saya, Papa. Papa, cita-cita almarhum Papa. Ini berarti Sarah suka nonton Putri Indonesia waktu kecil atau gimana nih? Iya, jadi dulu tuh sering banget sebenarnya kita nonton pageant, ngelihat Putri Indonesia, di mana memang dikedepankan brain, behave, dan beauty. Jadi senang sekali setiap kali melihat dan menonton Putri Indonesia, dan puji Tuhan, alhamdulillah sekarang diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu Putri Indonesia. Luar biasa. Selain tadi cita-cita dari almarhum Papa nih, Sarah apalagi yang menjadi daya tertarik gitu untuk ikut ke dunia pageant dan ikut ke ajang Putri Indonesia? Oke, baik Mbak. Jadi ini sesuai dengan vision statement saya, blessed to be a blessing. Diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan inilah yang menggerakkan hati saya Mbak untuk mengikuti ajang pemilihan Putri Indonesia. Karena saya percaya bahwa platform Putri Indonesia adalah platform yang paling tepat untuk bisa menyuarakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, bukan hanya bagi anak-anak muda, tetapi juga bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi untuk menjadi berkat tentunya kita juga butuh role model. Dan salah satu role model saya juga adalah seorang Putri Indonesia. Jadi memang benar itu alasan saya yang terkuat untuk mengikuti Putri Indonesia. Wah, ini luar biasa ya. Udah ada role modelnya, jadi ini semakin terinspirasi nih dan semangat untuk ikut ajang pageant Putri Indonesia. Yes. Wah, nah ini Sarah juga
sebelumnya juga pernah nih ikut ajang pageant juga ya Putri Indonesia tahun 2016. 2016. Nah, kita penasaran nih, Jel. Sejak kapan sih Sarah ini udah tertarik dalam mengikuti ajang pageant baik tingkat lokal ataupun tingkat nasional nih? Sebenarnya mulainya tuh dari tahun 2002, Mbak. 2002. Iya, jadi kita masih di Jakarta waktu itu tinggal. Dan itu pengalaman pertama saya juga untuk mengikuti pageant di Jakarta. Dan berhasil mendapatkan gelar favorit. Dan setelah itu mulai awalnya coba kan, habis itu udah mulai enjoy dan suka. Dan apa yang paling menarik dari pageant adalah di saat kita bisa berkompetisi secara sehat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ya, itu alasan saya untuk kenapa saya suka mengikuti pageant. Dari tahun 2002 itu 2002 SD berarti ini ya? Sebelum SD. Sebelum SD. bahkan. Iya. Wow. Dan itu masih modeling ya, modeling basic. Ya. Nah, itu sebelum dari 2002 udah mulai suka nih dalam ajang pageant hingga Sarah di tahun 2021 juga ikut 2022 ya, ikut berkompetisi dalam ajang nasional. Bagaimana nih prosesnya hingga sampai di titik saat ini Sarah? Apakah nih Sarah untuk latihan catwalk-nya itunya ada agensi sendiri atau latihan sendiri nih Sarah? Kalau agensi mungkin nggak ada ya Mbak, karena saya memang nggak tergabung dalam agensi model manapun dan bersifat independen. Tapi saya belajar waktu di Jakarta mengikuti beberapa training. Jadi memang tadi yang Mbak sampaikan ada latihan catwalk, public speaking, dan juga sembari persiapan untuk grand final, kita ada fitting juga untuk beberapa desainer. Salah satunya baju yang saya pakai ini adalah salah satu kebanggaan desainer Kota Medan, yaitu Busa Fashion, dan ada juga kemarin saya ketemu dengan desainer Mas Ferry Sunarto yang juga fully support untuk Putri Indonesia Sumatera Utara. Dan puji Tuhan, alhamdulillah dengan proses yang panjang ini juga saya bisa bertemu dengan orang-orang baik berpanjangan tangan Tuhan. Nah, ngomong-ngomong Sarah, selama Sarah mengikuti ini sudah 20 tahun begitu ya mengikuti ajang pageant ini. Momen apa yang paling berkesan setiap mengikuti ajang pageant? Di saat kita bisa ketemu nih Mbak, sama berbagai latar belakang dari berbagai daerah, berbagai karakter juga. Dan tadi yang saya sampaikan di awal bahwa di saat kita bisa berkompetisi secara sehat dan bisa belajar satu dengan yang lain dan bersatu dalam keberagaman, menurut saya itu adalah hal yang paling menarik di beauty pageants itu sendiri. Jadi memang itu. Karena ketika kita ikut ajang, walaupun misalnya nih ajang tingkat Sumatera Utara, kita bisa bertemu dengan teman-teman dari kabupaten lain. Dan ini tingkat nasional, kita bertemu dengan provinsi lain, pastinya banyak pengalaman nih yang pasti bakal kita dapeti. Sarah dapetin nih ya. Yes, benar sekali. Dan besar harapannya nanti ini bukan cuma jadi sekedar pengalaman bagi Sarah, tapi juga nantinya bisa menjadi cerita yang menginspirasi perempuan-perempuan di Kota Medan dan juga di Sumatera Utara. Wah, nah ini Jel, kita lihat nih kalau Sarah ini kan udah cantik dan juga tutur katanya juga bagus ya. Ini kita penasaran nih sama masa kecilnya Sarah. Sarah kecil ini sepertinya sebelumnya seperti apa sih? Masih makan nasi ya seperti biasa. Sama ya, masih sama ya. Minum susu juga. Tapi mungkin ini salah satu hal yang saya syukuri juga bahwa memang Papa sudah tidak ada. 2019 ayah saya meninggal, tapi saya tetap dikelilingi oleh malaikat yang luar biasa. Itulah bibi saya yang hari ini juga ada di studio. Wah, saya halo sama Bibi. Halo Bibi. Ada Bi Uda dan juga Bi Tua dan juga ada ibu saya. Perempuan-perempuan tangguh inilah Mbak yang membesarkan saya dengan penuh kasih dan iman. Sehingga saya bisa menjadi seorang Sarah yang bisa tumbuh seperti ini. Ya, nggak lepas dari doa. Sesuai dengan nama saya, Sarah. Sarah itu artinya ibu segala bangsa. Dan Pia Desideria adalah artinya cita-cita kesalehan. Jadi adanya Sarah Pia Desideria ini merupakan suatu bentuk cita-cita kesalehan untuk bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Wah, penuh makna ya Angel ya namanya ini. Tapi kita penasaran nih Sarah. Dari Sarah sudah tertarik untuk ajang pageant 2022 dan sampai saat ini ikut tergabung dalam kompetisinya. Apa yang Sarah rasakan perubahan dalam diri Sarah ketika sudah mengikuti banyak ajang pageant dan sebelumnya? Jadi sebelum ini Mbak, sebelum Putri Indonesia saya juga pernah
ikut di salah satu pageant Oke. untuk memilih salah satu perempuan dari finalis itu menjadi brand ambassador Oke. untuk salah satu produk nasional bahkan internasional. Dan saya lihat di situ prosesnya. Yang menarik adalah mungkin di saat dulu karena saya postur badannya mungkin kalian juga bisa lihat sedikit bungkuk. Dengan mengikuti pageant ini, dengan juga latihan, training yang tadi sudah dilakukan, itu merubah postur badan, cara bertutur kata yang tadi. Jadi kan kita latihan, ada motivasi untuk berupaya dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Ya, itulah proses yang paling menyenangkan di kompetisi beauty pageant ini. Perubahan dalam diri, bagaimana kita cara bertutur kata, itu yang Sarah Menyelesaikan rasakan ya. masalah juga, menghadapi masalah juga jadinya bisa lebih tenang gitu kan. Kalau dulu ngobrol di depan kamera pasti grogi. Iya. Baru pasti juga bingung, ini panik, kira-kira mau bawa topik yang mana. Ya, sekarang dengan pembelajaran yang sudah ada juga, latihan juga yang terus-menerus, alhamdulillah dan puji Tuhannya bisa berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Tapi masih belajar, Mbak. Masih sampai belajar dan terus belajar. dan terus pastinya. belajar. Iya. Nah Sarah, ini sebentar lagi nih bulan depan ya tanggal 22, apa aja nih persiapan yang akan Sarah Persiapkan. gitu ya. Persiapkan, oke. Jadi mungkin untuk teman-teman atau pageant lovers yang lagi nonton ini tahu betul bahwa yang Sarah hadapin adalah sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau mungkin selama ini pemilihan Putri Indonesia dan setelah itu 1 tahun baru kita bisa, atau mungkin 10 bulan akan ada grand final. Ini cukup waktunya hanya 1 bulan nih, Mbak. 1 bulan. 1 bulan sudah langsung grand final. Jadi persiapan dari Putri Indonesia daerah ke Putri Indonesia nasional ini sangat minim sebenarnya waktunya. Dan ini makanya juga kita sangat membutuhkan support, dukungan, baik itu dari pageant lovers di Kota Medan dan Sumatera Utara, dan juga mungkin para pelaku kreatif, terutama desainer. Dan ini menurut saya adalah momentum yang tepat untuk para desainer, para pelaku UMKM, para pengusaha kreatif untuk bangkit dan melalui platform Putri Indonesia ini, melalui saya tentunya, mewakili Provinsi Sumatera Utara, bisa membangkitkan kembali dengan memakai kostum yang kalian Desain ya. buatkan, atau juga mungkin bisa ada beberapa produk andalan nih dari produk-produk lokal yang mau diinformasikan. Saya open for any collaboration, open for any discussion. Jadi untuk teman-teman yang sedang menonton juga bisa disampaikan langsung, nanti ada kontaknya ya Mbak, langsung ke Tribun aja. Langsung ke Tribun, oke. Mungkin nanti ada yang tertarik untuk bisa dipromosikan. Dengan senang hati, untuk itulah saya ada di sini untuk dapat mempromosikan Sumatera Utara. Wah, luar biasa nih dari Sarah mengenai ajang beauty pageant itu yang gak hanya cantik tapi juga tadi Sarah bilang behavior juga, brand juga. Nah, berbicara mengenai brand nih Angel, Sarah juga baru-baru ini mendapatkan 2 award ya. Nah, awardnya itu dari India dan juga dari PBB New York. Kita penasaran nih, itu dapat 2 award sekaligus itu bagaimana nih Sarah? Baik Mbak, jadi sebenarnya bukan sekaligus ya, itu satu per satu. Satu per satu. Oke, kita mulai dari yang India. Oke. Itu sama sekali tidak menyangka, tapi sangat senang karena langsung diberikan oleh perwakilan dari Kedutaan Besar India di Kota Medan, yaitu Konsulat Jenderal India atau Konsulat Jenderal India, diserahkan langsung kepada saya. Dan award ini adalah sebagai wujud penghargaan dari salah satu NGO di India atas keikutsertaan saya di bidang sosial dan beberapa upaya aktivis sosial juga, terutama di bidang lingkungan hidup. Dan untuk penghargaan dari New York, dari PBB sendiri, itu adalah salah satu apresiasi, honorable mention, terkait video yang saya bawakan waktu ASEAN Youth Summit di Guwahati, India. Waktu itu Sarah menyampaikan tentang Indonesia dan terutama juga mempromosikan tentang Danau Toba dan Pulau Samosir, negeri indah kepingan surga. Jadi di saat itu saya coba mention di hadapan beberapa negara, perwakilan dari beberapa negara, dan saya tidak menyangka sama sekali sebenarnya Mbak, aksi dan kegiatan kecil ini, pergerakan kecil yang awalnya hanya ingin memiliki perhatian untuk lingkungan, untuk sampah, bahkan hal yang sering tidak
dihiraukan oleh masyarakat, tapi rupanya mendapat perhatian yang besar, bukan hanya oleh masyarakat di Indonesia, tapi juga masyarakat di luar negeri. Dan inilah yang menjadi motivasi juga bagi saya untuk dapat mengajak lebih banyak lagi anak-anak muda hebat, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia, untuk mengambil peran dan langkah dalam pergerakan baik untuk menjadikan dunia yang lebih baik lagi. Wah, luar biasa sekali. Ini award-nya pun juga nggak main-main ya, Main-main Angel ya. ya. Iya, Tentang kemanusiaan. puji Tuhan. Iya, selain memang kita kelas balik lagi nih ya. Selain memang Sarah yang anak yang berprestasi, terus itu cantik, aku penasaran nih. Menurut Sarah, apa sih arti cantik bagi seorang Sarah? Wah, ini udah kayak Udah Grand kayak- Final Wah, Indonesia ya. udah ada pertanyaannya ya. Apa arti cantik? Jadi bagi Sarah sendiri, cantik itu adalah sebuah pilihan ya Mbak. Pilihan di mana kita memilih untuk menerima dan berdamai dengan diri kita. Baik itu menerima kelemahan kita, kelebihan kita. Karena cantik itu menurut Sarah adalah sebuah keindahan yang dapat dinikmati. Dan keindahan itu tidak harus sempurna. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Sang Pencipta. Dan manusia, apalagi perempuan, memiliki begitu banyak kelebihan dan kekurangannya juga. Dan alangkah lebih baiknya di saat kecantikan sejati itu dapat terpancar dari dalam, bukan hanya dari luar. Jadi itulah arti cantik sesungguhnya. Pilihan untuk menerima kelebihan dan kekurangan dari diri kita sebagai perempuan. Wah, cantik menerima kelebihan dan kekurangan di dalam diri kita. Luar biasa sekali maknanya ya, Angel ya. Nah, tapi Sarah berbicara juga mengenai cantik. Sarah sendiri pernah nggak merasa insecure? Karena banyak orang juga walaupun kita lihat itu udah merasa sempurna, tapi merasa kayak ada aja yang kurang dalam diri dia. Sarah pernah nggak mengalami itu? Dan bagaimana cara Sarah untuk bisa merefleksikan kembali, oke, aku nggak bisa nih kayak gini gitu. Pasti Mbak. Siapa perempuan yang nggak pernah insecure? Saya juga pernah dan bahkan beberapa kali insecure. Tapi saya coba belajar untuk merubah insecure ini menjadi bersyukur. Secure becomes good. Ya, jadi kalau mungkin selama ini punya pikiran-pikiran yang mengintimidasi diri sendiri, untuk mungkin aku kurang cantik ya, aku kurang tirus ya gitu ya. Tapi coba untuk yang tadi, arti cantik adalah menerima diri, baik itu kelebihan dan juga kekurangan kita, sehingga yang tadinya ini kita anggap kekurangan justru kita syukurin, Mbak. Oke. Karena kan ya gak ada yang sempurna ya. Manusia, apalagi perempuan paling perfeksionis nih. Benar sekali Jadi ya. paling susah untuk mendapatkan arti kata sempurna. Jadi ya itulah, insecure diubah jadi bersyukur. Bersyukur. Karena memang cantik itu ya kita sendiri juga, nggak ada standar cantik. Harus ini, harus itu, tapi bagaimana cara kita melihat ya. Dan menerima. Dan menerima. Luar biasa sekali. Ini pinter-pinter ya hostnya. Oke, nah ngomong-ngomong nih Sarah, aku dan Kak Tika juga stalking IG-nya Kak Sarah. Ada kepoin ya. Udah follow-followan dulu nih. Udah Kayaknya dong. harus follow-followan dulu. Harus di fallback ya lo. Oke. Kak Sarah kan aktif nih dalam dunia, dalam kegiatan sosial ya, seperti di aksi di Sulsel, terus itu di Sinabung gitu ya. Apa yang membuat Kak Sarah termotivasi untuk ikut berkontribusi gitu? Jadi ini sebenarnya dimulai dari tahun 2004, Mbak. 2004. 2004 waktu itu. Ke Aceh. Iya, Aceh tsunami. Dan memang umur saya waktu itu masih sangat kecil gitu ya. Masih belum terlalu paham tentang sistem dan juga ekosistem dunia. Tapi di saat itu ibu saya waktu itu kerja di NGO, non-governmental organization, mengajak nih untuk bisa langsung melakukan aksi cepat tanggap darurat di Aceh. Oke. Dan mulai dari saat itu saya mulai nih Mbak, ada perasaan dan naluri lah ya mungkin untuk melakukan misi kemanusiaan. Kalau mungkin tadi saya sempat mention tentang dunia yang lebih baik atau mungkin tentang perdamaian dunia atau apa, itu kayaknya terlalu klasik gitu ya mungkin. Terlalu lebar dan luas, seakan-akan itu nggak mungkin untuk dicapai. Tapi saya belajar di sini bahwa aksi kecil sedikit pun, satu langkah itu bisa membawa perubahan yang besar. Karena kita berani melangkah. Dan mulai dari 2004 saya mulai aktif untuk volunteer. Zaman sekolah itu ya volunteer. Habis itu ada ikut juga di salah satu organisasi kepemudaan namanya Junior Chamber Internasional, dan juga pernah aktif di organisasi dan aksi global tahunan untuk pembersihan sampah
dan pemilihan sampah anorganik dan organik. Dan bahkan juga waktu itu kita pernah buat kegiatan untuk memilah sampah laut, Mbak. Nah, ini juga salah satu concern saya. Jadi mulai dari yang tadi di bidang sosial, di bidang lingkungan hidup. Di 2 tahun terakhir ini saya juga aktif bersama dengan salah satu yayasan. Kita memfasilitasi bantuan dana pendidikan untuk anak-anak mahasiswa yang terkena dampak COVID-19, terutama di Kota Medan, 23 kecamatan di Kota Medan, khusus untuk mahasiswa dan mahasiswi di semester akhir. Dan juga ada pelatihan soft skill, dan kita juga mendapat dukungan dari Intel Corporate untuk memberikan beasiswa merupakan kurikulum Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan untuk siswa-siswi di usia 14 hingga 19 tahun. Dan ini nantinya, Mbak, pelatihan ini dan beasiswa ini dapat menghasilkan aplikasi. Kan tadi mereka udah dikasih pelajaran nih, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Dan mereka akan menghasilkan aplikasi yang saat ini sudah 8 aplikasi. Di mana aplikasi ini yang dapat membantu masyarakat Kota Medan. Salah satunya ada aplikasi pendeteksi social distancing, dan juga ada aplikasi untuk perhitungan debit air bersih. Inilah program-program yang pernah terlaksana, Mbak. Mungkin itu juga yang tadi dilihat dari berbagai non-governmental organization, dari Perserikatan Bangsa-Bangsa juga, PTRI New York juga. Dan saya rasa ini bukan cuma sekedar gerakan yang hanya dibuat untuk menggerakkan massa, bukan. Tapi saya percaya waktu kita memberikan dana bantuan pendidikan, kita bukan hanya memberikan bantuan, tetapi kita juga memberikan kehidupan. Karena menurut saya pendidikan adalah salah satu elemen terpenting untuk memiliki mutu yang baik di sumber daya manusia, terutama mutu pendidikan di Indonesia. Dan setelah itu juga kita aktif untuk melakukan pilah sampah. Seperti yang kita tahu, 3 tahun terakhir ini kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Dan ya benar, COVID-19 adalah musuh kita bersama. Tetapi saya rasa ada lagi hal yang penting yang perlu kita perhatikan, yaitu adalah sampah medis. Pernah kepikiran nggak? Masker yang kita pakai, botol-botol vaksin, ataupun hal-hal yang ada elemen-elemen tambahan di saat kita fokus dalam menyelesaikan pandemi COVID-19. Ada banyak seperti APD, seperti masker tadi, yang dimana itu merupakan sampah dan limbah medis yang intinya itu dibuang ke laut, Mbak. Tercatat dari 3 tahun terakhir ini sudah ada 8,4 juta ton dari sampah medis yang ada di laut. Jadi menurut saya ini adalah sebuah warning, dan nantinya akan menjadi Pandora box juga bagi kita untuk perlu diperhatikan bahwa memang sampah medis harus kita tangani dan harus kita perhatikan lebih baik lagi. Wah, luar biasa nih ya Angel, program bahwa kita tahu kalau sampah medis itu termasuk limbah berbahaya juga kan. Dan gimana nantinya kalau nggak mulai untuk dicegahnya akan menyebar ke laut, menyebar luas ke beberapa negara. Wah, dan semoga nanti kita harapkan program-program ini dapat terus berlanjut juga ya, untuk mencegah agar kehidupan yang lebih baik lagi tetap terjalin. Karena kan kita cuma bisa berupaya ya, Mbak ya. Benar. Manusia berusaha, tetap Tuhan yang berkehendak. Tapi ya, usaha seperti apa yang mau kita lakukan? Nah, inilah sekarang yang sedang saya coba sharingkan ke teman-teman sekalian. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat. Wah, ini anak muda nih harus ditiru ya. Aksi-aksi kebaikan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk lingkungan dan juga kontribusi kepada masyarakat. Wah, ini banyak sekali nih ya bincang-bincang kita hari ini, Jat. Produktif sekali ya, mengenai bagaimana arti cantik, bagaimana ajang-ajang pageant ini bagi Sarah dan juga aktivitas sosialnya. Nah, mungkin Sarah boleh kasih pesan kepada anak muda, khususnya Tribuners di rumah, untuk bisa ya mungkin ingin berkarir atau meraih impiannya, namun masih terhalang nih untuk menahan diri. Mungkin Sarah bisa kasih supportnya nih. Oke, ini pesan lah mungkin ya. Oke. Halo,
semua anak-anak muda hebat di Indonesia. Ada quotes favorit dari almarhum ayah saya. Ini merupakan quotes dari mendiang John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat. Berkata begini, "Ask not what you can get for your country, but ask what you can do for your country." Jangan tanyakan apa yang negaramu bisa berikan untukmu, tetapi tanya pada dirimu, apa yang bisa engkau berikan bagi bangsamu. Dan inilah alasan terkuat Sarah untuk mengikuti ajang pemilihan Putri Indonesia juga dan mengambil peran sebagai anak muda yang kita sama-sama tahu bahwa anak muda adalah tombak pergerakan bagi suatu bangsa. Jadi, ambil peranmu, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saya Sarah Pia Desideria Panjaitan, Putri Indonesia Sumatera Utara 2022. Semoga dapat menginspirasi Horas Maulia Tegodang. Wow, pesan yang sangat harus bisa nih ya terserap oleh anak muda untuk bisa berkarya dengan lebih baik lagi seperti Sarah. Masih muda tapi karyanya banyak. Dengan apa? Harus kerja keras, mulai dari hati untuk bisa mengeluarkan niat ya Sarah. Benar. Wah. Nah itu dia tadi Tribuners bincang-bincang kita bersama Sarah, Putri Indonesia Sumatera Utara yang akan berkompetisi ke Putri Indonesia tingkat nasional pada bulan Maret mendatang. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan ini dapat bermanfaat kepada Tribuners semua. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Smart Game Jam 5 sore di hari Minggu. hanya di YouTube dan Facebook Tribun Medan. Aku Tika, Aku Angel. dan narasumber kita Sarah Pia Desideria Panjaitan, Sumatera Utara. Wah, pamit undur diri. Sampai jumpa. Maulia Tegodang.